Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Ya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung Roma bab 10 dengan ayatnya 9 hingga ke 13. Mari kita baca dari ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kerana dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kerana kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kerana Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Dari awal bab 10, Paulus telah menjelaskan kenapa bangsa Yahudi belum lagi selamat. Paulus mengatakan mereka ada kesungguhan yang giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, mereka berusaha mendirikan perbenaran mereka sendiri dengan mengejar hukum Taurat. Ya, dan karena itu mereka tidak beroleh perbenaran. Bangsa-bangsa lain pula ya telah beroleh perbenaran melalui iman yang percaya. Dari ayat 5 ke 10 ya, sebelum ini Paulus telah membezakan keselamatan yang berdasarkan pekerjaan dan keselamatan yang berdasarkan iman. Ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam satu ayat ini tercatat 3 kebenaran yang sangat penting. Yang pertama, ketuhanan Yesus. Ayat ini berkata, kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kebenaran yang kedua, ya adalah kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kebenaran yang ketiga adalah keselamatan dengan hanya percaya. Ayat ini mengatakan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wow. Ya, ketiga-tiga kebenaran ini adalah kepercayaan asas kekristenan. Dan ketiga-tiga kebenaran inilah yang ditolak oleh agama-agama yang lain. Sebab ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Mereka tidak boleh terima bahwa keselamatan itu dapat diperolehi hanya dengan percaya dalam hatimu. Bagi mereka, ya keselamatan itu tidak semudah hanya percaya saja. Ya bagi mereka Anda mesti berusaha, Anda mesti bersungguh-sungguh. Ya seperti orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh giat untuk Allah dan mendirikan perbenaran mereka sendiri. Dan karena itu
Mereka fikir tak perlulah Yesus mati untuk mereka, yaitu melalui perbuatan mereka sendiri, ya mereka boleh menanggung dosa mereka ataupun menutup dosa mereka sendiri. Tapi Paulus kata tidak. Ayat 9 mengatakan, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, sekarang dalam ayat 11 hingga ke-13, Paulus akan membuktikan bahwa orang-orang dalam perjanjian lama diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu dengan percaya. Ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Kitab suci yang dimaksudkan Paulus dalam ayat 11 itu adalah perjanjian lama. Dan Paulus berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat ini sebenarnya dipetik dari Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16. Dan ayat 13 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini dipetik dari Yoel bab 2:32. Nah, perhatikan dalam kedua-dua ayat dalam perjanjian lama, dua syarat yang mesti ada untuk keselamatan adalah percaya dan berseru kepada nama Tuhan. Dua syarat ini tidak berubah dari dulu perjanjian lama hingga sekarang perjanjian baru. Dan dua syarat ini adalah relevant atau applicable, ya, atau merangkumi semua orang tanpa kira bangsa. Ya, dua syarat ini, percaya dan berseru. Nah, itulah sebabnya dalam ayat 12 mengatakan sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ya. Nah, satu lagi perkara yang kita lihat dalam ayat 11 hingga 13 adalah tentang ketuhanan Yesus. Nah, dalam ayat 9 yang kita telah baca, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, nah bermaksud seseorang itu harus berseru kepada nama Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, lihat sekarang dalam ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ayat ini sama dengan ayat 9 yang saya tunjukkan tadi, yaitu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Tuhan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Yesus. Sangat penting kita ambil perhatian ini, yaitu berseru kepada Yesus maka akan diselamatkan. Saudara, sebenarnya ayat 13 ini adalah ayat yang Paulus petik dari perjanjian lama, yaitu Yoel bab 2 ayat 32. Dan di dalam Yoel 2:32 ini, Tuhan yang dimaksudkan itu ialah Yahweh, Allah Bapa.
barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh Allah Bapa akan diselamatkan. Maka kalau kita bandingkan sekarang ini dengan ayat 13 dalam surat Roma, sangat membuktikan kesetaraan antara Allah Bapa dan Anak Allah. Sebab kedua-dua perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan bahwa orang yang mau diselamatkan harus berseru kepada nama Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama berkata, berseru kepada nama Tuhan, yaitu Yahweh Allah Bapa. Dan dalam perjanjian baru sekarang pula, kita harus berseru kepada nama Tuhan, yaitu Yesus. Wow. Nah, ini juga disebut dalam Kisah Para Rasul dalam bab 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Maka dengan mengakui Yesus adalah Tuhan, Anda mengakui bahwa Yesus adalah lebih dari sekadar seorang manusia. Dan ini tak pernah terjadi ya, sebab semua pengasas-pengasas agama lahir ke dalam dunia dalam bentuk manusia dan mati sebagai manusia. Tapi Yesus datang sebagai manusia dan Yesus juga adalah Tuhan. Dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, Anda mengakui bahwa Dialah yang bertakhta dalam hatimu. Nah, ini bermakna tidak cukup hanya mengakui Yesus sebagai penyelamat, tetapi harus juga mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan yang bertakhta dalam hati kita. Sebab ada orang yang mau terima hanya keselamatan daripada Yesus, ya hanya mau terima berkat saja, tetapi belum siap untuk terima Yesus sebagai Tuhan, atau langsung tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, jika kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, atau Yesus itu adalah anak Allah, kita belum juga selamat. Dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 14 dan 15 berkata begini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yesus adalah juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ya, saudara perhatikan ayat 14 mengatakan Yesus adalah juru selamat dunia. Ayat 15 mengatakan Yesus adalah anak Allah. Gelaran anak Allah itu merujuk kepada ketuhanan Yesus. Ya, maka Yesus adalah kedua-duanya penyelamat dan anak Allah, yaitu Tuhan. Kalau seseorang itu tidak dapat menerima Yesus sebagai Tuhan, maka dia juga tidak dapat menerima Yesus sebagai penyelamat. Lalu, kalau seseorang itu tidak dapat terima kedua-duanya Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan, maka siapakah dia? Dan Yesus mengatakan dia adalah antikristus. Antikristus. 1 Yohanes bab 2 ayat 22 dan 23 berkata begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa.
Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ya saudara, jika seseorang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, ayat ini mengatakan dia itu adalah antikristus. Kita tak mau dipanggil sebagai antikristus, ya. Kita tak mau menjadi agent atau pengikut iblis, setan. Kita tak mau hidup di bawah pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Kita boleh diselamatkan. Boleh diselamatkan. Kita harus berpaling kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Penyelamat. Maka saudara, Anda dapat lihat di sini betapa pentingnya mengaku Yesus sebagai kedua-duanya penyelamat dan Tuhan. Dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus adalah penyelamat, maka kita akan dapat diselamatkan. Amin. Dan sekiranya Yesus adalah Tuhan, maka Yesus juga layak diberi penghormatan tertinggi dan disembah sebagaimana kita menyembah Allah Bapa. Dalam Injil Yohanes, ya, bab 5 ayat 23 berkata, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Lalu saudara, kalau kita menyembah Allah Bapa, kita juga harus menyembah anak Allah. Maka saudara, kita belajar hari ini betapa pentingnya ketuhanan Yesus. Jika Yesus bukan Tuhan, maka dia hanya sekadar manusia biasa. Dan jikalau Yesus hanya sekadar manusia biasa sahaja, seperti kita, Yesus itu juga mewarisi sifat dosa. Mewarisi sifat yang dari Adam. Berdosa seperti kita. Dan jikalau Yesus sekadar manusia biasa yang mewarisi sifat dosa, ada dosa di dalamnya, maka Yesus tidak dapat menjadi korban yang sempurna untuk menyelamatkan manusia. Saudara, Allah Bapa hanya boleh menerima korban yang sempurna, tanpa cacat, tanpa noda. Kenapa? Sebab Tuhan itu adalah kudus dan benar. Nah, itulah sebabnya Yesus dapat menjadi korban yang sempurna, sebab Yesus adalah Tuhan. Dan kalau Yesus adalah Tuhan, maka Yesus itu adalah sempurna. Tidak ada noda, tidak ada satu kecacatan pun di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Ya saudara, Yesus adalah Tuhan, tetapi ia dapat mati. Tuhan tapi dapat mati. Kenapa? Karena Yesus juga adalah manusia. Kemanusiaannya yang mati, bukan ketuhanannya. Dan ini terbukti apabila Yesus bangkit dari kematiannya. Dan melalui kebangkitannya, Yesus dapat mengalahkan kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa maut. Karena dia bangkit, maka kebangkitannya mengalahkan maut. Dia hidup, Yesus hidup. Dan karena itu, Yesus juga telah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan iblis. Ya, sebab sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itulah sebabnya sangat penting untuk kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dengan itu, kita juga harus percaya bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan melalui kedua-dua kebenaran ini, kematian dan kebangkitan Yesus, seseorang yang percaya itu dapat diselamatkan. Amin. Yaitu percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang-orang mati. Dan Yesus tidak mati lagi. Sebab Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan yang akan datang kali kedua. Haleluya. Saudara, dan kepercayaan kita ini harus berterusan. Berterusan kita percaya. Ya, bukan hanya percaya pada saat kita terima Yesus, tapi kepercayaan kita berterusan dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan, yaitu mengabdikan diri kepada Yesus. Sebab Yesus sebagai kepala dan kita semua yang selamat adalah tubuhnya. Dan saudara, ada satu kebenaran yang sangat menarik
sangat indah tentang hal ini. Yesus kepala dan kita tubuh. Sebagai kepala, maka Yesus akan menjaga tubuhnya supaya ianya sentiasa selamat dan dapat bertumbuh. Haleluya. Nah, itulah sebabnya sangat penting kita terus tinggal tetap di dalam Yesus dan mengabdikan diri kepada Tuhan supaya Yesus boleh membawa kita kepada pertumbuhan yang lebih matang dan perhubungan yang lebih dalam bersama dengan Allah Bapa. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terpujilah namamu yang tertinggi dan terhormat. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Kami percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan karena Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kami, Yesus sememangnya layak disembah, layak dipuji, dan bertakhta dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus harus semakin meningkat dan kami harus semakin mengurang. Ya Roh Kudus, Engkau yang bekerja dalam hidup kami, lakukanlah apa yang perlu agar kami dibentuk menjadi semakin serupa Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami terus memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Sekiranya kita benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita harus menjadi pengikut Yesus yang lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan Yesus. Love Jesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.